Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. First of all, I would like to say thanks to God who give us time, who give us a chance, and who give us health, and who give us eyes to see, and who give us ear to listen. And there's so many our God gives to us until we cannot calculate it. I apologize because I use this language tonight because there is a reason. The first reason, we're talking about a personality. We're talking about personality. The second reason, I would like to promote our English gathering. It's created by Mr. Samsul Sultan on Saturday evening at 4 o'clock. And I hope all Jamiatul Khair can be participate with that program. Thank you. That's the point that I would like to promote the English gathering. Back to our point this night, we're talking about the personality. But not all I use this language, not all, until the end. Just the opening word. Okay, just the opening word, not until the end. Okay, back to our point personality. Before we talking more deep about the personality, we have make a same perception or same paradigm, same side to explain, to describe more deep. Jadi kita kembali ke poin utamanya, kita akan membahas tentang personality pada malam hari ini. Bukan, maksudnya kita akan menyatukan persepsi kita dulu tentang personality, karena harus ada kesamaan antara pemahaman yang jamaah miliki dengan yang saya miliki. Jadi kita menyamakan dulu kita punya persepsi. Kalau mungkin ada dari jemaah yang bisa mengetahui apa itu kepribadian, mungkin kita bisa samakan persepsi kita. Mungkin dari Mr. Nur Samsul Sultan mungkin bisa kasih masukan apa itu kepribadian sebenarnya. Jadi pada malam hari ini maksudnya kita interaktif. Jadi mungkin ada yang bisa bantu kami di sini apa itu kepribadian sebenarnya. Apa bedanya kepribadian dan akhlak? Yeah. Okay. Yeah. What's different as subject? Yeah. Okay, thank you. What's the difference? Personality. The person with the personality. That's one. Akhlak. Oh yeah. Okay. Yeah. Personality is character. Personality is character. I'm so sorry. There's one I forget. We have to make salam dan salat to our Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as a universe leader, and who give us way from the dark way to the light way. Okay, please. Personality is character. Okay, thank you. Ada lagi? Jadi mungkin itu gambarannya semua saya sudah terima ya. Terima kasih. Kalau according to the book that I ever read, say that personality, a person as a holistic, how they make interaction with other individual. Jadi maksudnya seperti ini. Personality itu secara holistik, secara keseluruhan manusia itu sendiri dalam bereaksi atau berinteraksi dengan individu yang lain. Jadi mereka berinteraksi, bereaksi kepada individu lain. Itulah kepribadiannya sebenarnya. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab suci Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67, itu membahas tentang memang personality positif personality. Jadi memang kepribadian yang positif yang dibahas di dalam situ. Jadi ada beberapa referensi buku yang pernah saya baca, dan berdasarkan
based on the experience, berdasarkan pengalaman, karena untuk menjelaskan personality ini, kita tidak bisa langsung menjelaskan karena kita butuh pengalaman. Jadi di dalam buku itu memang betul-betul menjelaskan tentang karakter seseorang. Jadi mau dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan karakter itu. Mau kita di Amerika, mau kita dimanapun, karakter itu akan selalu kita temui. Dan tidak akan pernah berubah, seperti itu saja. Jadi di dalam buku itu membagi ada 4 karakter. Yang pertama, karakter manusia secara keseluruhan. Yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai karakter koleris, atau biasa disebut dengan karakter kolerik. Itu termasuk orang-orang yang betul-betul keras. Satu ya, karakternya keras. Yang kedua, memang dia otoriter, arogan. Hanya dia yang harus kita ikuti. Seperti itu, Pak. Itu karakter orang kolerik. Yang ketiga, memang tidak bisa kita kritik, Pak. Karena kalau kita kritik, dia akan marah-marah. Itu karakter kolerik. Yang setengah mati kalau punya pimpinan seperti itu, Pak. Kalau dia bilang A, kita semua harus ikut A. Tidak bisa tidak. Tidak ada toleransi. Itu karakter kolerik. Kelebihan dari karakter ini sebenarnya, memang dia itu punya bakat alami sebagai pemimpin. Memang dia dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi sekarang ini saya tidak bahas secara dalam. Nanti kalau misalnya mau dilanjut ke sesi kedua, silahkan, mangga, silahkan kalau mau dilanjut. Saya bahas secara umum saja. Saya masuk ke karakter yang kedua. Karakter yang kedua itu melankolis. Jadi melankolis itu karakternya, dia cenderung analisis. Selain dia analisis, dia memang suka hitung-hitungan. Dia suka mencatat. Selain dia suka mencatat, orangnya sangat rapi sekali. Kelihatan kalau kita masuk ke rumahnya dia. Kita masuk ke rumahnya, sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Rapi. Dari penampilan, dari mobil yang dia pakai. Pasti bersih, tidak ada debunya. Itu melankolis, pembersih sekali. Jadi kelebihan dari karakter ini bagusnya dia kalau ditempatkan di perusahaan atau dalam sebuah organisasi, memang bagian mencatat sama bagian analisa. Itu karakter melankolis. Kekurangannya dia lambat. Cenderung lambat, tapi dia lambat bukan karena sengaja diperlambat, tapi dia butuh pertimbangan, dia berpikir dulu. Dia berpikir lama untuk ambil keputusan, tidak ambil langsung keputusan. Nah, saya lanjut ke karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan sanguin. Sanguin ini cenderung dia populer. Orang yang populer, orang yang berambisi tinggi, terus dia semangat, energik. Kekurangan dari sanguin ini, dia suka pelupa, Pak. Paling sering bermasalah sama kunci motor. Kunci lupa taruh di mana, sudah parkir mobil di mall, lupa. Kekurangannya dia suka lupa. Kekurangannya lagi dia berantakan. Kalau kita masuk ke tempatnya dia, bukannya apa? Dia bisa tidur di tempat yang banyak pasir, sementara melankolis tidak bisa. Kalau melankolis, pilih-pilih apa yang ada di atas meja. Sementara sanguin, apa yang ada di atas meja, dia makan saja. Tanpa pilih-pilih. Itu karakternya. Yang terakhir itu karakter flegmatis. Flegmatis itu dia orangnya cenderung iya-iya saja, Pak. Kita bilang begini, ya ke sini ya, ya. Jadi dia ikut arus saja. Jadi kelebihan dari flegmatis ini banyak temannya karena tidak macam-macam dia. Dia tidak macam-macam, tidak neko-neko. Dibilang ini ikut-ikut saja terus. Iya, iya, iya. Seperti itu. Kekurangannya dia suka menunda-nunda. Beda sama melankolis. Melankolis menunda karena memang betul-betul berpikir untuk buat keputusan. Kalau flegmatis menunda untuk memang tidak mau ikut. Jadi dia menunda-nunda sampai tiba waktunya, ya sudah berarti saya selamat, saya tidak ikut. Jadi dia tidak tegas, sekali iya mending bilang iya atau tidak begitu. Itu yang harus diperbaiki. Saya ada referensi sedikit buku yang dibaca, itu ada di Gramedia, sampulnya warna kuning, itu dikarang sama De Laurens. Di situ diperbaiki, Pak. Jadi 4 karakter ini sebenarnya semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Cuman tidak tahu yang mana yang paling menonjol dari diri kita. Nah, dari sinilah kita bisa memahami sebenarnya untuk kita bisa bergaul sesama manusia.
Itu masuk dalam surat Al-Hujurat. Jadi kita mengenali siapa yang kita temani bicara. Kita tahu siapa yang kita temani bicara, karena ketika kita temani orang bicara, kita tahu karakternya, kita tahu cara masukinya. Misalnya orang koleris tidak bisa kita kritik misalnya. Memang kita harus dengar pendapatnya. Ya kita tahu, kita tidak usah tentang. Jadi tidak ada pertentangan karena kita paham orang ini koleris nih, keras karakternya. Kita tidak bisa ikut keras sama dia. Jadi otomatis kita, kalau misalnya dia kasih contoh, ini sebaiknya televisinya di sebelah sini ya. Orang koleris bilang kayak gitu. Datang satu orang bilang, tidak bagus Pak, jangan di sini lebih bagus. Nah, sudah, baku hantam itu Pak. Baku hantam jadinya. Tapi kalau misalnya koleris bilang begini, ini bagusnya di sini. Iya Pak, betul. Bagus sekali kalau di situ Pak. Betul sekali apa yang kita bilang. Itu koleris suka. Dia tambah senang sekali. Nah, jadi itu trik gitu untuk menghadapi manusia sebenarnya yang seperti itu. Dan di mana-mana manusia hanya seperti itu. Tidak lebih dari itu. Kita hanya butuh ikuti pendapatnya orang koleris. Melankolis cenderung diam. Contohnya seperti ini, kalau kita dalam suatu perjalanan ke daerah, yang supirnya ini melankolis, yang di sebelahnya juga melankolis. Sama-sama melankolis, Pak. Jadi dalam satu perjalanan itu, misalnya kita ke Baru, diam terus, Pak. Tidak ada yang bicara. Nanti bicara yang penting, tanya jam berapa? Jam 9. Oh iya, sudah itu diam lagi. Sampai di tujuan, diam terus. Beda kalau yang di depan itu sanguin. Kalau sanguin pasti bicara terus. Nah, kalau sanguin karakternya kan suka bicara, suka potong pembicaraannya orang. Nah, itu kekurangannya sanguin. Suka codorantas gitu. Codorantas itu sanguin sebenarnya. Dan memang yang saya alami, yang saya temui, karakter itu seperti itu semuanya, Pak. Jadi ada cara masukinya masing-masing. Orang koleris kita masukinya dengan mengikuti pendapatnya. Orang melankolis kita kasih dia hitung-hitungan. Kita kasih dia analisa. Karena tiap orang beda-beda. Ada orang yang penangkapannya secara visual. Kita bicara audio ke dia. Tidak nyambung Pak. Jadi memang orang audio kita kasih dia bahasa-bahasa audio ke dia. Jangan kasih pendekatan visual ke dia. Karena tidak bakalan masuk. Sama halnya ketika orang visual, kita kasih bahasa visual ke dia. Jangan pakai bahasa audio. Tidak bakalan ketemu nanti komunikasinya. Seperti itu. Mungkin ini sedikit pengantar dari saya. Mungkin as a closing word. Based on the book that I ever read. From John C. Maxwell 21:21, Quality of the Leader. Jadi dalam buku itu mengatakan bahwa leader and the management not only talk about how to make a human to be a human, and not only talk about right man on the right place, tapi bagaimana pemimpin itu bisa memberdayakan orang yang paling tidak berguna di dalam organisasinya itu berfungsi Pak untuk mendukung visi misinya. Kebalikannya, saya tidak mau mengatakan pemimpin buruk, tapi pemimpin yang kurang tepat. Mereka dipenuhi dengan orang-orang berpotensi di sekelilingnya, tapi orang-orang berpotensi yang punya kemampuan itu tidak berfungsi sama sekali. Sekian, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.